Eh, sudah hadir juga Pak Andi Taufik di sini. Oh iya. Mohon izin. Sudah tunggu saya sapa dulu. Mohon Bapak Ibu yang masih mematikan kamera untuk dihidupkan, karena sebentar lagi ceramah akan segera dimulai. Ya, sudah hadir Pak Andi. Alhamdulillah senang sekali lihat Pak Andi lagi. Ya, mohon izin Pak Fadli, bisa kita mulai? Pak Fadli ada ya? Iya. Oh iya, Iya, Pak. bagus. Kan rajin ini Pak Fadli ini. Iya, Pak siapa? Kita belajar dia. Iya, Pak. Ya, Kita baik. Iya, silakan Bu Reski. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam Bapak Ibu peserta PKP 7 yang kami hormati dan banggakan, dan juga Bapak narasumber kita di sini sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Dr. Andi Taufik, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan KMP LAN Makassar. Terima kasih sudah bergabung Pak. Dan di sini juga ada moderator kita, Pak Kabid PKMF dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Muhammad Fadli. Dan langsung saja saya persilakan kepada Pak Fadli untuk memimpin ceramah kita pada malam hari ini. Disilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Reski Hospita waktu kita pada PKP 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagai umat yang diberikan keimanan di hatinya, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah dan nikmat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti materi ceramah strategi pengembangan kompetensi ASN dalam pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 7. Yang terhormat narasumber kita Bapak Dr. Andi Taufik, MSc, selaku Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara LANERI Makassar. Yang terhormat para peserta PKP Angkatan 7. Sebelum memulai, izinkan kami membacakan kilas biodata dari narasumber kita. Bapak Dr. Andi Taufik, MSc, lahir di Kota Parepare, tanggal 5 Juli tahun 1968. Beberapa riwayat pelatihan, diklat PIM tingkat 2 di Jakarta, diklat tingkat 1 di Jakarta, selanjutnya berbagi training dan penuntasan antara lain. Yang pertama, Human Resource Development Training, tanggal 2 sampai 4 September 2012 di Jepang. Yang kedua, strategi Human Capital Development Plan Training di Moskow dan Santa Petersburg, Rusia. Yang ketiga, itu benchmarking diklat PIM tingkat 1 Seoul dan Seong 2018. Saat ini Pak Dr. selaku Kepala Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah Lembaga Administrasi Negara LANERI Makassar. Izin sebelum memulai materi pada malam ini, beberapa hal kami sampaikan Pak Sumber dan para peserta. Materi ini akan berlangsung selama 3 JP, izin dengan 2 JP di presentasi dan 2 JP kita siapkan untuk tanya jawab.
Dan untuk sesi tanya jawab nanti silakan raise hand. Selanjutnya untuk menghemat waktu, mari bersama-sama kita mendengarkan ceramah ini. Semoga pembelajaran ini akan menambah wawasan berpikir kita, perilaku serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada narasumber Bapak Andi Taufik kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Rizky ya, dan juga moderator kita ini Om Ganteng Pak Padli ya. Wah, ini kalau saya ke Palu nanti enggak mau saya jalan sama Pak Padli karena pasti cuma dia yang kan orang ya. Kalau saya pasti kalau jalan berdua ya saya jadi enggak diperhatikan orang karena dia lebih ganteng gitu ya. Siap-siap. Iya. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pertama-tama tentu kita bersyukur sekali karena bisa dipertemukan ya malam ini, dan tadi saya sempat mencoba untuk masuk jam 1 ya, jam 13 nggak bisa ya. Kemudian mundur ke jam 15.30 nggak bisa juga ya. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman di BPSDM Sulteng ya, saya bilang kasih malam saja supaya kawan-kawan peserta pelatihan itu bisa menikmati sensasinya itu belajar malam gitu ya. Karena belajar malam itu beda sensasinya beda ya. Kemudian yang kedua, memang secara alamiah teman-teman ini sudah mengalami degradasi dari sisi fisik ya. Karena puncak dari konsentrasi kita itu sekitar jam 12, jam 1. Setelah itu kita menurun, tetapi di beberapa riset penelitian ya teman-teman, bahkan pernah diteliti di Amerika, orang-orang yang cerdas itu karena dia bisa menyimpan lebih dari 30% ya apa yang dia sudah lakukan, dia dapatkan sebelum dia pergi tidur. Jadi belajar malam itu menjadi penting. Kalau di Amerika, mereka di Eropa ya, kita lihat kebiasaan mereka, lihat di film, lihat kalau kita ke sana. Saya baru pulang dari Prancis ya, dari Belgia bulan lalu, juga dari Belanda, dari Nederland. Kita lihat suasananya di sana ya. Karena di sana sudah tidak ada COVID lagi, menurut mereka COVID itu ya flu biasa gitu ya. Jadi nggak ada yang pakai masker. Mereka itu kumpulnya itu justru pada menjelang malam gitu. Kemudian mereka minum-minum, makan, ngobrol bisa berjam-jam. Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka diskusikan itu akan masuk di dalam kesenangan dalam tidurnya yang nyenyak gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia, intinya gini, apa yang Bapak Ibu lakukan sebelum pergi tidur, itu otak kita bisa menyimpan sekitar 30%. Sudah diteliti melalui komputer ya di Amerika. Jadi belajar malam hari itu bagus. Teman-teman, ini seringkali ada putra-putri kita itu, dia bilang, "Ma, saya tidur dulu, nanti bangun baru belajar," gitu ya. Kalau di buku itu yang saya baca, justru terbalik gitu, belajar dulu baru tidur gitu. Karena kalau dia sudah istirahatkan otaknya, kemudian dia mulai, itu bisa jadi dia baru start gitu ya. Jadi baru restart, jadi baru menyesuaikan. Tapi kalau dia belajar dulu sebelum tidur, itu bisa tersimpan. Begitu juga orang yang kalau tidur terganggu tidurnya gitu. Ya biasa seperti kayak ketakutan, itu karena sebelum tidur dia nonton film horor ya, film-film setan, kuntilanak. Nah, itu dia nonton gitu berjam-jam sebelum dia pergi tidur. Akhirnya waktu pergi tidur tersimpan itu.
Nah, jadi dia di rumahnya menjadi ngomongnya sembarang gitu ya. Tiba-tiba seperti kesurupan gitu, karena itu yang tersimpan. Nah, sehingga Anda yang muslim ataupun yang beragama muslim, kita dianjurkan untuk berdoa, kemudian membaca ayat suci, ya, kitab-kitab suci kita baca, kita lakukan semua hal-hal yang positif gitu. Ya, termasuk jangan marah sebelum tidur, ya. Jangan bertengkar sebelum tidur gitu ya. Berusahalah melakukan sesuatu yang baik pada malam hari sebelum Anda pergi tidur. Karena itu akan membuat hidup Anda lebih baik lagi. Begitu kata buku itu dan saya coba praktekkan gitu ya. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus gitu ya. Dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi belajar malam ini menjadi sangat penting teman-teman. Sensasinya beda ya. Walaupun kita sudah cukup lelah, tapi insya Allah dengan semangat kita masih berusaha untuk bertahan. Nah, yang kedua teman-teman, belajar seperti ini, ya saya perlu ingatkan yang sedang Anda ikuti saat ini adalah pelatihan kepemimpinan pengawas. Ya, jadi ini yang Anda ikuti leadership training, ya, bukan diklat teknis. Ya, yang kita ikuti ini bukan diklat teknis, bukan pelatihan teknis, bukan ya. Kalau pelatihan teknis itu seperti pernah nggak ikut misalnya penyusunan SOP, nah itu ya pelatihan teknis service excellence, ya pelayanan prima, bagaimana supaya bisa senyum, bagaimana teknik menyapa konsumen, itu teknis itu, ya. Kemudian pelatihan teknis analisis jabatan atau analisis beban kerja, kita cuma diajari penyusunan SOP, diajari teknis membuat flowchart. Dan seterusnya seperti itu. Pelatihan kalau di bidang kesehatan ya pelatihan teknis misalnya resusitasi, pelatihan teknis substantif kalau di PU misalnya bagaimana teknik mengukur aspal jalan, pelatihan teknis untuk jembatan, las jembatan. Jembatan itu lasnya enggak boleh sembarangan gitu. Harus dilas dengan teknik tertentu yang mahir sehingga jembatannya bisa bertahan. Itu semua diklat teknis, ya. Nah, yang sedang kawan-kawan ikuti ini adalah pelatihan kepemimpinan. Jadi ini adalah leadership training, ya. Kalau leadership, nah, kalau leadership training berarti yang harus kita kuatkan itu adalah kompetensi manajerialnya. Meskipun di dalam proses pelatihan kita ini ada juga kompetensi teknis dan juga sosial kultural. Tetapi kalau dipresentasikan yang dibangun di sini itu adalah kompetensi manajerial, ya. Nah, sehingga seluruh rangkaian proses pembelajaran yang Anda dapatkan di semua agenda-agenda pembelajaran itu semua diarahkan ya untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan Anda. Gitu, ya. Jadi bukan diklat teknis. Jadi kalau ada pun skill, misalnya communication is a skill ya. Dalam kompetensi itu kan ada 3 ranahnya. Knowledge, skill, dan attitude gitu ya. Itu yang disebut kompetensi. Jadi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kalaupun dalam ada yang didiskusikan terkait dengan skill kepemimpinan, cara berkomunikasi kita, itu memang dasarnya basically adalah memang dasar untuk kita punya kemampuan kepemimpinan, memperbaiki skill komunikasi kita. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena itu saya sampaikan selamat kepada Anda semua. Selamat kepada semua kawan-kawan ini yang sudah bergabung di leadership training, ya, di pelatihan kepemimpinan ini. Kenapa selamat? Karena di luar sana masih ada ratusan bahkan ribuan kawan-kawan Anda yang karena menyerah kepada rezim anggaran itu tidak bisa tertampung dalam pelatihan kita. Mereka ingin sekali
mendapatkan pelatihan ini, mereka ingin sekali mengembangkan kompetensi leadership-nya, tapi tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi Anda yang ada di ruang ini, di angkatan ke-7 ini, ya berterima kasih pada organisasinya, bersyukur kepada Tuhan karena Anda mendapatkan kesempatan belajar ini. Ya. Dalam perspektif agama apapun yang Anda percaya saat ini, semua agama mengatakan bahwa yang disebut dengan belajar itu adalah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah perbuatan ibadah. Sehingga kalau niat kita di sini bagus, kita mau belajar, mau mengembangkan diri, itu pasti bukan cuma kompetensi kita yang berubah, bukan cuma pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku kita yang berubah, tapi juga bertambah amal kebaikan kita. Ya, jadi di situ asiknya belajar. Disitulah filosofinya kalau kita mau menangkap filosofi belajar itu. Nah, sehingga teman-teman, ini momentum yang sangat bagus sekali. Saya ulang kembali ya. Yang sedang Anda jalani ini harus dihitung sebagai momentum yang bersejarah. Momentum yang bersejarah dalam kehidupan karir kita sebagai pegawai negeri sipil. Karena kalau Anda baca pasal 203, ya, seorang pegawai negeri sipil itu, kalau dia ingin meniti karir, maka ada 4 hal yang harus dilakukannya. Pertama, kualifikasi. Ya, kualifikasi itu di pasal 203 dan pasal 204 penjelasannya. Pasal 203 mengatakan kualifikasi adalah riwayat pendidikan formal seseorang. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, itu namanya kualifikasi. Coba baca di situ. Manajemen karir terdiri dari. Jadi semua orang yang mau berkarir harus memiliki 4 ini. 1, kualifikasi didapat dari pendidikan formal. Yang kedua, kawan-kawan, kompetensi. Nah, dalam penjelasannya, kompetensi itu diperoleh melalui pelatihan dan pengembangan. Training to development. Jadi kompetensi itu bukan dari pendidikan formal. Makanya dulu ini disebut diklat PIM tingkat 4. Dulu. Diklat PIM tingkat 3. Dulu. Sekarang diknya itu keluar. Masuk ke ranah yang disebut dengan kualifikasi. Yang tinggal itu latnya. Jadi ini disebut dengan tinggal lat. Tidak ada lagi dik di atasnya. Jadi jangan mengatakan diklat. Tapi ini adalah pelatihan kepemimpinan pengawas. Diknya masuk ke ranah kualifikasi, yaitu pendidikan formal. Nah, ada 4 itu tadi. 1, kualifikasi. 2, kompetensi diperoleh melalui pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga adalah kinerja. Kinerja itu, kawan-kawan, dihitung dari existing, ya, apa yang kita lakukan saat ini dan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Tidak boleh, kinerja itu bukan masa depan, bukan. Itu rencana kinerja, ya. Kalau mau bicara manajemen karir, yang disebut kinerja itu adalah semua yang sudah kita lakukan, yang sudah memperoleh penilaian, kemudian yang kita lakukan saat ini. Existing, ya. Jadi kalau ada orang yang mau dipromosi oleh bupatinya, lalu terjadi diskusi. Bupatinya bilang, tolong itu Pak Dedi Wahyudi, kasih naik dia eselon 3. Terus yang lainnya bilang, Pak, itu kinerjanya nggak bagus, Pak. Ya, tidak mencapai standar, tidak bisa dia mencapai kontrak kinerja yang ditetapkan. Terus bupatinya bilang, bagus nanti kinerjanya itu. Kalau dikasih, yang penting dikasih. Bukan kinerja yang bagus, nanti itu prediksi namanya. Kalau kinerja itu existing dengan yang sudah lewat. Itu sebabnya kita selalu dituntut memperbaiki kinerja.
Tidak dibilang nanti tahun depan baru saya perbaiki kinerjaku. Enggak ada itu. Ya. Jadi kinerja perbaiki. Begitu Anda diberikan tanggung jawab, berikan tugas, berikan fungsi, lakukan, do the best, lakukan yang terbaik. Karena itu akan menjadi hitungan kinerja. Ya. Kalau Anda dengar orang bicara tentang kepemimpinan saya di sini, dia tidak bilang akan bagus nanti itu. Tapi dia selalu bilang itu perubahan yang sudah dilakukan luar biasa, keren banget. Pasti begitu ngomongnya. Ya, jadi itu kinerja. Nah, yang keempat apa, teman-teman? Kebutuhan organisasi. Ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi manajemen karir kita. 1, kualifikasi, 2, kompetensi, 3, kinerja, 4, sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4 faktor. Dan itu ada di dalam undang-undang dan juga dalam peraturan pemerintah. Jadi harus Anda penuhi itu 4-4-nya. Kalau kinerja Anda bagus, kompetensi Anda terisi melalui pelatihan ini, dan kualifikasi Anda sudah mendahului, maka Anda dibutuhkan oleh organisasi. Itu namanya manajemen karir. Ya. Jadi teman-teman, pelatihan yang sedang Anda ikuti ini nggak boleh dikatakan ini sebagai kalau kita tidak ikut PIM 4 nanti kita tidak bisa dipromosi ke PIM 3. Bukan. Ini untuk Bangkom, pengembangan kompetensi. Bahwa Anda nanti mau dipromosi kah atau tidak dipromosi. Karena Anda dibutuhkan terus-menerus di eselon 4 sampai pensiun. Karena kerjanya Anda bagus, jadi tidak pernah dikasih naik-naik. Jangan ganti dia, biar aja di situ terus dia. Misalnya, ya. Nah, itu kalau itu terjadi nggak apa-apa. Kalaupun kita dipromosi ya nggak apa-apa juga gitu. Karena promosi itu, jabatan itu adalah penilaian. Tergantung yang menilai. Ya. Soal Anda apakah Anda tim sukses atau bukan enggak penting, ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Saya harus memberitahu Anda semuanya. Enggak boleh kalau saya tidak kasih tahu bahwa ke depan ini manajemen kepegawaian kita dari waktu ke waktu itu makin baik. Merit system dalam birokrasi pemerintahan kita makin diterapkan dengan baik. Anda suka atau tidak suka, merit system itu nanti akan dilakukan, cepat atau lambat. Di beberapa kabupaten kota, bahkan di beberapa provinsi, Komisi Aparatur Sipil Negara sudah memberikan penghargaan merit system itu kepada kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar sudah menjalankan manajemen karir dengan baik. Dan itu, dengan cara itu mereka boleh mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tanpa melalui seleksi. Jadi dia bisa tunjuk orang. Itu karena apa? Karena manajemen karirnya yang bagus. Karena dia merit system. Nah, kita juga ini di Sulawesi Tengah ingin sekali ke sana. Supaya nggak usah kita repot-repot lagi. Harus pakai shelter, pakai apa. Begitu kita butuh seseorang, itu talenta-talentanya udah siap. Ya. Nah, jadi saya berbicara ini mengingatkan pada Anda bahwa manajemen karir kita makin baik. Lalu apa hubungannya dengan pelatihan kita ini? Bapak Ibu yang saya hormati, sahabatku semua, ya. Siapa yang bilang kalau Anda sudah memimpin organisasi, siapa yang bilang Anda tidak bagus? Siapa yang bilang Anda tidak mampu memimpin? Siapa? Bukan itu masalahnya. Karena meskipun Anda itu hebat dalam kepemimpinan, dirindukan oleh organisasi, dihormati oleh semua orang karena kemampuan Anda yang hebat. Meskipun Anda punya kinerja itu prestasinya sangat baik, luar biasa, extraordinary, tapi karena kita masih berbasis administrasi, begitu Anda nanti membutuhkan sesuatu dan dipersyaratkan sertifikasi kompetensi itu dan Anda tidak bisa menunjukkannya,
Anda tidak bisa diterima. Itu persoalan kita sekarang. Ya, jadi bukan berarti Anda ikut pelatihan ini Anda nggak bagus, tidak. Ini certified untuk mensertifikasi kompetensi Anda bahwa Anda itu sudah hebat, ya. Ibu Fitri sudah bagus, Ibu Hairil, Pak Hairil sudah bagus, Ibu Nur Wahyuni keren cara memimpinnya. Dan itu ada sertifikat kepemimpinannya, certified. Sekarang eranya sertifikasi kompetensi. Jadi apapun kesempatan yang diberikan, ambil itu. Jangan pernah Anda mengatakan sudah terlambat, sudah ini, enggak ada kata terlambat. Begitu diberi kesempatan, ambil. Karena itu akan menjadi momentum dan catatan sejarah dalam perjalanan karir Anda. Saya ya bersyukur karena saya sudah ikut PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1. Sekolah saya sudah komplit juga. Pangkat saya sudah mentok, sudah pembina utama Madya misalnya, di usia yang masih panjang. Kenapa? Karena saya menunjukkan prestasi kerja, saya juga bisa menunjukkan kemampuan saya dalam memimpin yang menurut pemahaman saya, karena saya ini sejak sudah 22 tahun tidak ada satu hari pun, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dalam 22 tahun ini tidak ada sehari pun saya tidak diberi kepercayaan, tidak diberi amanah. Tidak pernah saya disuruh istirahat dulu baru dilantik lagi. Jadi terus promosi. Surat keputusannya selalu berbunyi, memberhentikan dengan hormat Saudara Andi Taufik pada jabatan ini dan mengangkatnya pada jabatan ini. Enggak pernah saya satu hari pun dalam hidup saya 22 tahun. Alhamdulillah. Kenapa kira-kira itu? Karena kita ini certified dan juga menunjukkan prestasi dan kemampuan. Dan saya yakin Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan main-main dengan dunia kepemimpinan itu. Enggak mudah. Tanggung jawabnya juga dunia akhirat. Belum lagi yang lain-lainnya. Tapi kita senang kita ada kesempatan berbuat baik. Ada kesempatan menolong orang. Memperbaiki kehidupan orang. Dan itu kebahagiaan yang tiada taranya. Luar biasa. Ya, itulah. Nah, sehingga teman-teman yang sedang Anda ikuti ini, perjuangkan itu. Tuntaskan. Jangan mau dikalahkan oleh kemalasan, jangan mau dikalahkan oleh rutinitas pekerjaan, jangan mau dikalahkan dengan urusan keluarga, jangan apa yang kita hadapi sekarang, fokus dan tuntaskan perjuangan ini sampai selesai. Jangan mundur, jangan apapun, tetap Anda semangat untuk melakukan itu. Karena ada suatu saat nanti Anda mengatakan, untung dulu saya ikut PKP. Untungnya dulu saya ikut, kalau tidak, nah itu. Jadi saya sering mengatakan melakukan perubahan dalam hidup ini memang terasa berat dan kadang menakutkan. Tapi tahukah Anda apa yang lebih menakutkan dari itu? Kalau Anda tidak membuat perubahan, apa? Penyesalan. Anda baru misal, coba dulu saya ikut memang itu, coba dulu saya ikut memang, apalagi sudah lewat. Nggak ada lagi. Jadi itulah cara kita memaknai hidup. Jadi filosofi ini teman-teman, kalau Anda pernah belajar teori jajaran genjang, ya, kita ini berangkat dan berakhir hanya dari dua titik saja. Kita lahir ke dunia ini dari titik ketidaktahuan dan berjalan di muka bumi menuju sebuah titik di mana kita mati dan tidak ada satupun yang tahu itu. Karena itu di antara dua titik lahir dan mati inilah itu proses yang disebut dengan long life learning. Belajar sepanjang masa. Tidak ada kata berhenti belajar, teman-teman. Tidak boleh kita ini. Karena agama pun memerintahkan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kemanfaatan kita kepada sesama, kemanfaatan kita kepada alam raya. Itu yang didorong terus. Nah, long life learning inilah yang Anda isi. Ada dimensi ketika suatu hari kita ingin sekali bergaul dengan orang lain, ingin berkumpul dengan keluarga kita. Itu namanya dimensi sosial dalam kehidupan ini.
Ada suatu saat nanti kita ingin dekat kepada Tuhan. Itu dimensi spiritual dalam kehidupan kita. Jadi banyak dimensi-dimensi. Apapun dimensi kehidupan itu, Anda hanya bergerak dari titik ke titik ini. Dari dua titik. Titik kehidupan menuju titik kematian. Dan itulah yang disebut dengan belajar sepanjang masa. Long life learning. Nah, jadi tidak boleh ada yang bilang, ikut mau saja itu PKP. Yang penting ikut kok saya duduk mau saja di situ. Apa selesai beres semua dapat Jokowi jasa itu. Tidak boleh. Ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu, segeralah bertobat. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Jadi Anda harus meluruskan niat ini. Bahwa ini kesempatan dan Anda hadir di sini. Pasti menggunakan biaya. Dan setiap cerita pengorbanan di dalamnya, cerita perjuangan kita di dalamnya pasti ada pengorbanan. Tidak usah khawatir. Kalau Anda baca itu di dalam RPJMN kita yang keempat, di dokumen RPJMN itu mengatakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara tidak boleh dipandang sebagai kos. Tapi pengembangan kompetensi itu harus dipandang sebagai investasi masa depan. Jadi yang Anda kerjakan sekarang ini, jangan peduli biayanya. Jangan peduli, jangan melihatnya sebagai kos, jangan melihatnya sebagai beban. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang memberatkan Anda. Investasi masa depan. Karena manusia adalah human capital, aset penting organisasi. Tidak ada yang bisa membantah itu. Mau di organisasi private sector, mau organisasi swasta, ya semua, maaf ya. Nah itu semua teman-teman nggak bisa kita. Semua yang kita lakukan itu adalah sebuah proses di mana kita memang harus berbuat baik, ya melakukan. Jadi kita belajar sepanjang masa. Kemudian kita praktekkan hal-hal yang penting itu, ya. Dan itu karena itu kita perlu pembekalan kompetensi. Nah, jadi kalau umpamanya Anda ikut ini PKP, maaf ya jangan marah ya. Misalnya Anda itu bekerja di area yang katanya kata orang area yang basah, ya. Kan ada di Pemda itu ada basah, ada setengah basah, ada kering kerontang, ya misalnya gitu ya. Karena Anda tiap hari lihat uang, sering dapat uang misalnya ya, lalu kebetulan saja dia lewat melintas di depan ruang pimpinan, lalu dipanggil, Bu Firdia, sini Ki dulu, bikin apa Ki? Dia bilang, enggak Pak, saya cuma lewat. Kau ikut ini pelatihan ini. Kau ke sana, ikut pelatihan ini. Menyesal sekali dia. Dia bilang, menyesal saya lewat di depan ruangan itu. Kalau saya tidak lewat di situ, saya tidak ikut ini pelatihan ini. Jangan, itu harus dibalik. Bersyukur kita lewat di situ. Dan kita bisa dipertemukan di forum pembelajaran kepemimpinan yang luar biasa ini. Jadi syukuri semuanya. Jangan melihat, jangan melihat ini, jadi kalau ada teman-teman di forum ini, di angkatan 7 ini, yang masih setengah-setengah, yang belum bulat hatinya, belum bagus niatnya, perbaiki niatnya. Luruskan niat itu. Supaya Anda dapat keberkahan dalam setiap langkah-langkah perjuangan Anda. Jangan main-main dengan urusan niat itu. Jangan main-main. Jadi sekarang semua jiwa hati kita ini, kita benar-benar insya Allah saya mau belajar dan saya mau mengembangkan kompetensi kepemimpinan saya melalui pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Dan berharap suatu saat nanti kompetensi ini bisa saya gunakan untuk meningkatkan kinerja dan berdoalah Anda diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar sehingga bisa lebih bermanfaat untuk kebaikan. Bisa menolong orang lebih banyak. Gitu aja. Karena kalau Anda tidak ikhlas mengikuti pelatihan ini, tidak ada yang kau bisa dapat. Sertifikat di ujung sana. Itu efek karena Anda belajar. Jangan mengejar sertifikat itu.
Kita certified, yang disertifikasi itu kompetensi. Jadi Anda harus kompeten. Di level kepemimpinan ini penting sekali. Saya harus berbicara ini karena kebanyakan dari Anda itu adalah ujung tombak pelayanan kita. Citra dalam dan citra luar organisasi pemerintahan itu ada di level pengawas. Ya, ada yang lurah, ada yang apa, itu berhubungan langsung, kontak dengan pelanggan. Jadi cara kita pun memaknai itu harus lebih, spektrum berpikirnya lebih dibuka. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya teman-teman pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Jadi bersyukur sekali, saya ulang kembali, bersyukur Ki. Ya, di luar sana banyak orang yang mau ikut tidak dapat kesempatan. Ada yang kalau perlu bayar sendiri pun dia mau, tapi tidak dikasih sama pimpinannya. Belum dapat kesempatan itu. Jadi bersyukur, berterima kasih. Kenapa saya harus kasih tahu Ki ini? Karena saya lihat semua wajah-wajahnya ini terlalu tegang semua. Enggak tahu apa dia pikir. Ini wajah-wajah yang bermasalah. Memang hidup ini penuh dengan masalah. Karena itu kalau Anda baca di buku Top 10 Skill 2020 dengan Top 10 Skill 2015, itu skill yang paling dibutuhkan pemimpin saat ini, yang ranking 1 terus dari 2015 sampai 2020 adalah problem solving and decision making. Jadi kemampuan seorang pemimpin untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, memang kita berhadapan dengan situasi itu. Kalau tidak mau Ki berhadapan dengan masalah, gampang, kok berhenti saja jadi pemimpin. Pergi di lereng gunung sana, menepi, hening sejenak di situ, nggak ada yang ganggu. Atau pergi ke tepi pantai, bikin puisi aja terus tiap hari, nggak ada masalah. Anda dimati hidup, itu pun masih ada masalah, ya. Nah, tetapi itulah hakikat kita. Karena itu Anda dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Itu ada di top 10 skill, ya, yang diteliti di Amerika, dan sejak 2015 sampai 2020 tidak berubah. Ranking 1, problem solving, decision making. Nah, itu teman-teman. Jadi yang ketiga saya sampaikan selamat datang. Karena ini adalah learning community. Komunitas orang-orang yang cinta belajar. Komunitas orang-orang yang bahagia kalau dia belajar. Ingin terus dia belajar gitu. Ini adalah learning community. Tapi Bapak Ibu, komunitas belajar itu nggak bisa tercipta kalau Bapak Ibu secara personal tidak punya yang kita sebut dengan learning karakter. Jadi setiap orang harus punya karakter untuk belajar. Learning karakter di diri kita ini memang menjadi keasikan buat kita gitu. Oh, keren banget nih belajar, tambah banyak kita tahu, tambah bagus kita, tambah enak kita, ya, tambah bahagia kita. Bayangkan misalnya urusan-urusan yang urusan keagamaan, ya, jika kita tidak tahu sholat, tiba kita tahu cara sholat yang baik, kita tahu cara membaca, kita tahu cara ruku yang baik, kita tahu cara sujud yang baik, cara berdoa yang baik. Dari waktu ke waktu, wah, tambah bahagia kita gitu. Wih, ternyata indah sekali nih, ya. Semua agama mengajarkan itu. Semakin banyak kita tahu, semakin indah kehidupan kita ini. Tapi orang-orang yang kutu, ya, yang malas, itu dia apalagi nih, apalagi. Itu ya, dia setiap pernah mau menerima kebaikan. Dikirimi hal-hal yang bermanfaat, dia bilang, urus mau kau dirimu sendiri. Saya urus diriku sendiri. Apa maksudnya itu? Jadi teman-teman, saya ulang kembali yang ketiga, ini adalah komunitas orang-orang yang suka belajar. Karena itu, setiap individu harus punya karakter untuk mau belajar. Learning karakter. Ya, itu kita ciptakan itu dalam diri kita. Dan teman-teman, learning karakter itu
Sesuatu yang sangat personal. Anda boleh dipengaruhi dari luar, tapi yang paling menentukan Anda sendiri. Ada stimuli dari luar, oke, ya, belajar, oke. Anda yang tidak mau belajar nggak bisa. Jadi kalau mau, ada buku yang saya baca itu, ada orang bertanya, siapa yang paling berpotensi untuk merubah diri saya? Siapa yang paling kuat untuk merubah diri saya? Lalu di buku itu menjawab, kau cari cermin, kemudian kau berdiri di depannya. Lihatlah, siapa yang kau lihat di cermin itu? Itulah orang yang paling kuat yang bisa merubah kehidupan Anda. Tapi kalau kau berdiri di depan cermin, kemudian orang lain yang kau lihat lari memang kok. Itu cerminnya tidak beres gitu. Tapi kalau yang kau lihat adalah dirimu sendiri, maka itulah yang paling berpotensi untuk merubah kehidupanmu. Lihatlah, berdirilah di depan cermin itu. Itu, ya. Nah, jadi, oke. Sekarang angkat tangan yang siap untuk belajar. Anda sudah siap semua untuk belajar? Angkat tangannya kalau dengar enggak? Nah, Anda siap untuk belajar ya? Siap untuk memperbaiki kehidupan? Nah, bagus sekali. Ya, raise hand. Ya. Keren banget gitu. Bapak Ibu, kukuhkan itu dalam diri kita. Ya. Saya tanya ya, andai kata ini bisa dibuka ini, andai kata kita bertemu langsung. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau kita memperbaiki kehidupan kepemimpinan kita, cara berkomunikasi kita makin baik, kemudian cara kita makin santun, kita makin sopan, makin menghargai orang, makin trust kepada orang. Hidup kita jadi lebih baik, kepemimpinan kita jadi lebih baik gitu. Tapi itu semua adalah olahan secara personal kita. Itu enggak butuh APBD, enggak perlu APBN, apalagi APBD, enggak perlu. Jadi nanti misalnya ya, karena pelatihan kepemimpinan pengawas ini tujuannya adalah merubah karakter kepemimpinan menjadi lebih baik, ya, supaya Anda berkinerja lebih baik. Nah, perbaikilah cara komunikasinya. 3 saja yang Anda perlu perbaiki. 1, trust, harus percaya kepada orang. Bangun itu. 2, saling menghargai. Ini 3 ini unsur esensial dalam kehidupan kepemimpinan namanya. Kalau di dalam buku itu dia katakan 3 unsur yang paling esensial. Artinya banyak unsur lain. 3 itu apa? Dalam diri seorang pemimpin. 1, trust. Anda harus mulai percaya kepada orang. Ya, makanya nanti kalau menyusun aksi perubahan, pekerjaan pertama kita adalah mendiskusikan itu, taking ownership. Mendiskusikan kepada semua orang yang ada di kantor dengan mengkomunikasikan kepada pimpinan. Itu namanya ownership. Itu yang kita bangun adalah rasa memiliki yang tinggi. Ownership, taking ownership. Jadi kalau Anda mau merubah sesuatu, jangan hanya kita yang mau merubahnya, tapi orang lain pun ingin supaya kita merubah itu. Itu pekerjaan pertama kita. Karena itu nanti semua harus percaya orang, trust. Bagi pekerjaan, tugas pemimpin adalah delegation of authority but not delegation of responsibility. Bagi kewenangan itu, tanggung jawab tetap ada sama Anda. Kalau tidak punya trust, kau berhenti jadi pemimpin. Kata John Wooden, kalau Anda tidak bisa trust, kau berhenti jadi pemimpin. Itu modal. Jadi percaya orang. Jangan selalu orang-orang yang di dalam organisasi, maaf ya jangan marah ya, kalau masih ada yang begitu. Kalau ada orang di antara kita ini yang hanya kalau ada dia baru jadi pekerjaan itu, hanya kalau nanti dia ada baru dia boleh mengambil keputusan organisasi, itu namanya feodal. Ya, saya baca bukunya itu di Redman. Salah satu ciri-ciri orang yang feodal itu adalah melestarikan ketergantungan. Orang-orang yang tidak punya trust, tidak bisa. Harus trust, percaya sama orang. Dek, tolong bantu saya. Saya yakin kau bisa lakukan ini dengan baik.
Weh, enggak bisa Pak, enggak, kau coba dulu. Saya percaya kamu. Begitu dia kerja, dia menemukan dirinya ternyata hebat. Dia bekerja di luar ekspektasi kita, keren banget. Baru kita sadar, andai kata saya tidak kasih dia, dan cuma saya saja yang bisa kerja, dia tidak bisa memampukan dirinya. Itu bahas sekali, trust itu. Kita harus percaya, dan modal dari trust itu adalah positive thinking. Ya, pendekatannya adalah cara berpikir optimistik, dan pendekatan adalah psikologi positif. Nggak bisa kalau tidak. Susah. Jadi optimis saya pasti bisa. Kalau saya bagi pekerjaan ini pasti bisa. Kalau saya lurah, saya bagi semua orang. Saya yakin ini pokmasnya bagus. Saya yakin ini bagus. Saya yakin selalu ada pikiran begitu. Dan kita mengurangi beban kita ya dengan mendelegasikan kewenangan itu kepada orang. Kita trust, kita percaya kepada orang. Jadi tugas pertama nanti Anda itu adalah membangun tim yang efektif. Karena filosofi pelatihan kepemimpinan itu adalah sehebat apapun pencapaian seorang pemimpin, sehebat apapun prestasi seorang pemimpin, percayalah, dia tidak seorang diri mencapainya. Di situ ada orang yang membantu dia. Dia tidak membantumu secara langsung, dia mendoakanmu dari jauh. Betapa pentingnya orang lain. Jadi kita berhenti sombong, berhenti merasa paling hebat kompetensi saya, nggak ada yang bisa kalahkan saya. Berhenti. Yang dibangun itu ownership, kebersamaan, rasa memiliki. Yang dibangun adalah kolektivitas. Yang dibangun adalah sinergitas. Yang dibangun adalah kolaboratif. Itu kata-kata pemimpin. Jadi kalau Anda sudah mulai bicara, Pak, saya kerjakan ini karena saya bersinergi dengan ini, keren banget itu. Itu berarti Anda sudah menjalankan fungsi leadership. Pak, saya bisa capai ini karena ada koordinasi. Anda tidak sadar, koordinasi itu adalah manajemen yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi kata-kata kolaborasi, bersinergi, trust, percaya sama orang, pendelegasian kewenangan, itu semua praktek-praktek kepemimpinan. Itulah yang mau diasah di sini. Jadi itu penting pelatihan kepemimpinan itu. Ini leadership training, skill kepemimpinan yang didahulukan. 60% Anda harus berubah nanti. Yang kedua teman-teman, saling menghargai. Ini unsur esensial ada 3. 1, trust, percaya kepada orang. Memang berat ini, tidak mudah, tapi kalau Anda latih diri terus, akhirnya bisa. 2, saling menghargai. Teman-teman, saya ingatkan sebagai pemimpin ya, maaf ya, saya lebih dulu mempraktekkan ini sebelum saya omongkan. Di sini kantor kami, saya kepala pusat di sini, pimpinan, tapi nggak boleh dipanggil kapus di sini. Di sini kami harus memanggil nama, karena nama itu kita lebih bahagia. Nggak boleh di sini ada staf. Kita sudah kasih tahu teman-teman sini, nggak boleh. Tolong panggilkan saya Kabak Min. Tolong panggilkan saya Kabid Diklat. Nggak ada di sini. Ada Pak Kapus di dalam? Nggak ada. Ada Pak Andi di dalam? Ada Pak Taufik di dalam? Oh iya ada, silakan masuk. Kunci saya buka semua. Saya buang, nggak tahu di mana saya simpan kunci 3 pintu yang harus lewatin. Saya buang semua. Dulu kunci semua ada dari dalam. Bisa nggak ada yang diganggu kita. Dan di sini tidak boleh memanggil itu. Kita saling menghargai. Ingat teman-teman, ya. Kalau saya tanya Anda, ini urusan kecil ini. Di kantor kami ini, dulu sebelum saya pindah ke sini memimpin organisasi ini, diberi amanah, saya lihat itu yang bersihkan ruangan, bersihkan kamar, yang ngepel, tulisannya di punggungnya itu jelas banget gitu. Biar dari 50 meter terbaca tuh. Apa tulisannya? Cleaning Service Lembaga Administrasi Negara. Cleaning Service. Bajunya di belakang itu di punggungnya. Saya pikir ini apa? Yang di depan situ yang jaga tulisan Satpam, Satuan Pengamanan. Sudah itu dia ubah lagi bahasa Inggris supaya lebih keren. Security. Jadi saya ubah semua itu.
Begitu ada kesempatan ganti baju, saya bilang, kok ganti itu. Jangan pakai cleaning service. Ya, pakai kata care gitu, L care. Jadi kita cetakkan baju, tulisannya L care. Itu dipakai pergi sholat, dipakai ke masjid. Mereka enggak, mereka bangga dihargai gitu. Kalau di sini Pak, enggak boleh kita panggil orang cleaning service. Kita panggil dia mitra, mitra kerja. Bapak tahu enggak, mitra itu sejajar Pak, sejajar. Saya dan anak-anak yang ditugasi untuk membersihkan ruangan, itu mitra kerja. Allah tidak menciptakan kita, Tuhan tidak menciptakan kita dengan kesombongan seperti itu. Ya, karena itu kita hargai dia. Caranya adalah mulai dari nama kita ganti semua namanya. Tidak ada cleaning service, L care, LAN care, LAN peduli. Kan lebih keren itu. Ya. Kemudian kita panggil dia baik-baik, panggil namanya, panggilkan saya Amir gitu, panggilkan Amir yang mana pada dua, Amir yang agak tinggi-tinggi sedikit. Tidak bisa, Amir cleaning service, Amir satpam, nggak bisa. Nggak boleh di sini. Kita belajar itu. Ya, menghilangkan itu. Ya, nama-nama. Berani nggak nanti Anda gitu berganti nama menjadi Ibu Sri, Ibu Indri, ya, ganti nama Ibu Firdia. Jangan nanti ada Ibu Kasubit, ada Ibu Kasubak. Nah ini Pak Fadli ini, ada Pak Kabit. Oh, Pak Kabit senang sekali dia. Ya. Itu saya baca di bukunya, dia katakan salah satu ciri-ciri orang yang feodal itu adalah orang yang gila-gila hormat. Marah kalau tidak disebut jabatannya. Sehingga pernah itu terjadi, ada acara resmi, ada MC yang buka acara. MC-nya, acara di satu kabupaten. Dia bilang, yang saya hormati dan banggakan, kami cintai semua, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas, kepala badan, disebut semua. Dia lupa sekdanya. Begitu selesai acara dipanggil, Kosinru, kau kira gampang kah itu jadi sekda? Kenapa kau tidak sebut tadi saya yang saya hormati dan banggakan Pak Sekda? Ini orang gila hormat. Gila hormat gitu. Marah dia kalau tidak disebut. Seharusnya dia tidak usah marah. Mungkin dia lupa itu. Atau lompat. Ya biasalah. Nggak usah marah gitu. Dia bilang kau kira gampang jadi sekda? Ini di daerah itu ada Pak Kadis. Ada Pak Kaban. Gitu. Panggil nama. Kalau saya panggil nama. Ya, kami di LAN, Bapak Ibu, dengan segenap kerendahan hati, saya sebutkan. Kami kalau rapim di Jakarta, rapim, nggak boleh menyebut kepala LAN. Kalau yang salah sebut, eselon 1 denda 300.000. Kalau dia JPT Pratama didenda 200.000. Nggak boleh kami sebut yang saya hormati kepala LAN, yang saya hormati deputi, harus sebut nama. Dan tidak ada orang marah gitu. Meskipun ini kepala LAN setingkat menteri, kita di dalam rapim itu, yang saya hormati Pak Adi, kawan-kawan, Bapak Ibu semua, sahabatku yang baik hati, udah ngomong kita. Nggak usah yang saya hormati kepala LAN, yang saya hormati Sestama, yang saya hormati deputi 1, deputi 2. Kalau kita ngomong begitu, langsung dipotong sama kepala LAN. Nggak usah diabsen, orangnya ada di situ. Ngomong aja. Gitu. Sampai segitunya kita. Jadi mulai kita membenahi diri. Kita saling menghormati, kata kuncinya itu apa? Menghargai orang, kemudian membesarkan orang itu dan tidak berusaha tidak menyebut nama jabatannya. Dan dia tidak marah. Awalnya itu susah sekali gitu. Nah, berani enggak Anda tidak marah kalau tidak disebut jabatannya itu? Ada Pak Kabit, ada Pak Kaban. Kalau bersamaan 3 di situ kepala dinas, Pak Kadis, Assalamualaikum. Tiga-tiganya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi, karena tiga-tiga kepala dinas. Coba kalau namanya disebut. Gimana kabar Pak Putra, gimana kabar Pak Zulkifli, kan enak. Tapi kita itu marah, tidak suka kalau tidak disebut jabatan. Teman-teman, ini saling menghormati penting sekali. Jadi, nanti kalau kita pulang atau masuk kantor besok, karena ini kan masih di rumah semua ya.
Kalau Anda masuk kantor, cobalah praktekkan itu. Coba hitung berapa detik kalau saya ngomong. Kalau Anda masuk dulu ya, dulu Pak Putra ini sama Pak Saleh, kalau dia masuk kantor, parkir kendaraan, langsung masuk ke ruangan. Begitu dia ikut pelatihan kepemimpinan ini, berubah dia, cara komunikasinya berubah, saling menghargainya makin baik. Tiba-tiba dia melihat ada anak-anak yang membersihkan ruangan, dia berhenti sejenak. Baru dia tepuk punggungnya. Apa kabar adek? Bagaimana kabar keluarganya? Saya doakan mudah-mudahan adek ini ya selalu diberkahi oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak, selalu sehat bersama dengan keluarga. Berapa detik itu? Tidak sampai 15 detik saya berbicara. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua, tolong jawab dengan jujur semua ya. Awas memang kalau Koko tidak jawab. Untuk ngomong seperti itu tadi, apa perlu APBD? Hanya berhenti sebentar 15 detik, lalu kita mengatakan, Dek, bagaimana kabarnya? Gimana kabar keluarganya? Saya doakan kamu, mudah-mudahan kau sehat, tambah banyak rezekinya, bisa menolong kita semua di sini, bekerja sama, memperbaiki kantor ini. Tidak perlu APBD. Itu. Tapi kenapa Anda tidak melakukan itu? Itu yang pertanyaannya. Nah, makanya ini leadership training ya perbaiki pulang nanti semua orang harus dihormati, saling menghargai. Tidak boleh ya. Sewaktu-waktu itu pramubakti di kantor, di sini pramubakti namanya. Kalau yang bikin-bikin air panas itu yang kasih masuk teh kopi, kasih masuk teh, suruh sekali-sekali suruh dia, Dek, duduk sebentar. Dia bilang, anak ini pasti dia bilang, saya ini sudah 5 tahun kerja sini, enggak pernah duduk di depannya pimpinan ini. Ya. Di depannya Pak Lurah, Bu Lurah, tiba-tiba disuruh duduk. Baru dia bilang, Dek, ini kopi yang kau buat ini, kau tahu ya, ini bisa membuat saya makin cerdas, berpikir, memikirkan mau dibawa kemana bangsa dan negara ini. Itu anak-anak yang bikin kopi teh, dia bilang, kesurupan kini, bosku ini. Kok tiba-tiba dia mengatakan bahwa yang saya buat itu bermanfaat bagi kehidupannya. Tolong jawab lagi dengan jujur. Apa butuh APBD untuk melakukan itu? Kan kau semua ini berbasis anggaran. Kalau tidak ada anggaran, tidak mau berubah. Jadi selalu saya harus tanyakan itu, perlu APBD enggak? Untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa itu di rumah tidak bisa sekali kita menghormati orang gitu? Ya, ucapkan saja terima kasih. Kata Renal Kasali di bukunya Disruption itu, 2 kata yang terindah, terima kasih. Terima kasih Ki, sama istri kita, ya, anak-anak yang mematuhi perintah kita. Kita sampaikan terima kasih nak, thank you, excellence, very good. Kenapa susah sekali melakukan itu? Itu namanya saling menghargai orang. Di tempat lain itu mereka, coba lihat itu di film-film Eropa. Anda lihat enggak? Kalau ada anak kecil yang menyapa orang dewasa, apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu? Dia tidak boleh berbicara dalam keadaan berdiri. Dia selalu duduk sehingga kepalanya itu sejajar dengan anak kecil itu. Begitu cara dia menghargai orang. Anak kecil pun anaknya, apalagi orang asing itu, dia duduk di lantai, kemudian ketika kepalanya sejajar baru dia ajak. Hai, how are you? Gitu ya. Dia tanya gimana kabarnya. Kok pintar sekali gitu. Dia puji-puji gitu. Dia tidak berdiri, satu duduk. Dibawa sehingga itu anak-anak mendongak. Enggak. Coba lihat di film itu. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kalau di sini banyak anak-anak di sini saya kasih tahu orang tuanya, bawa anakmu ke kantor. Jangan kau kerja baik-baik. Saya siapkan tempat main anak-anak itu. Tempat luncuran, siapkan sepeda, siapkan. Biarkan dia main, menikmati kantor ini. Ya, saya bilang jangan gara-gara anak-anak itu lalu kau kehilangan fokus untuk memperbaiki bangsa dan negara kita ini. Panggil anakmu ke sini. Pulang sekolah kau pergi di sini, bawa ke sini semua. Saya kasih tempat main, kita ajak bicara, dia makin pintar anak-anak itu, makin cerdas. Tapi kalau saya bicara, meskipun saya selalu itu dipanggil Om Bos di sini sama anak-anak yang kecil-kecil itu. Om Bos,
Nah, itu kalau ada maunya. Permen-permen di sini, Pak. Itu enggak pernah, Pak. 2 hari saja habis mie. Mereka bebas masuk ke ruangan saya. Tidak ada protokoler. Tidak ada lewat sekretaris, tidak ada. Ada Om Bos dalam. Dia bilang itu anak di luar, ya masuk saja di dalam. Udah, masuk. Assalamualaikum Om Bos. Iya, permen, silakan. Ambil aja itu. Silakan, itu ada kue itu. Saya biasa telepon mamanya, kau bawa anakmu ke sini, ada ini. Nah, itu. Jangan main-main dengan urusan-urusan kecil begini. Inilah kualitas kepemimpinan. Inilah kita belajar di sini. Jadi banyak hal yang luput dari pemahaman kita bahwa hal-hal kecil seperti itu ternyata membuat kualitas hidup kita makin baik. Kita makin dirindukan dalam pergaulan. Kalau Anda jadi pemimpin yang baik, Anda dinantikan dalam pergaulan itu. Anda dirindukan. Jadi kalau kedengaran saja Pak Dedi Wahyudi, baik sekali orangnya, ramah sekali, menghormati banget gitu. Kedengaran saja, Pak, saya dengar Pak Dedi itu mau dimutasi. Orang-orang di kantor itu separuh jiwanya hilang, seperti kosong itu paru-parunya. Tapi kalau Anda tidak disenangi, dia bilang, itu Pak Saleh, saya dengar-dengar mau dimutasi. Kumpul uang kita potong kambing. Begitu dimutasi betul, 2 lagi kambing mati. Jadi sudah 3 kambing hanya untuk bersyukur karena Pak Saleh tidak lagi di kantor itu. Karena dia tidak disenangi. Tapi kalau Anda dicintai, disenangi, saya ini sudah pindah-pindah berapa kali jadi eselon 2. Belum pernah itu saya tinggalkan unit organisasi yang pernah saya pimpin, tidak ada yang nangis di situ. Ya, laki-laki, perempuan, nenek-nenek, apa semua. Bahkan kita selalu merawat itu dengan mereka membentuk grup mantan Andi Taufik. Maksudnya mantan itu pernah bekerja di satu ruangan sama-sama, bukan mantan pacar. Jadi saya pernah, istri saya itu intip-intip HP saya. Siapa itu mantan saya? Kau buka sendirilah. Oh, itu semua teman kerja saya. Dia bikin mantan Andi Taufik. Dia enggak mau kehilangan kita gitu. Jadi kalau ada waktu lagi iseng bercanda, candain dia. Ini pada kemana semua nih? Tolong kirim nomor rekeningnya. Itu saya itu apa ya? Merawat organisasi kayak gitulah. Merawat kita semua, merawat. Jadi akhirnya kehidupan gitu menjadi indah, menjadi enak gitu. Kita santai, kita tidak merasa diri kita sebagai pimpinan, dan suatu hari kita, karena ini ya, jabatan itu kan hanya titipan saja. Kalau yang mau menitipkan, mau mengambilnya kembali, saya kasih tahu ke semua Bapak Ibu. Sekuat apapun Anda menahan sebuah jabatan, kalau sudah tiba waktunya selesai. Sekuat apapun Anda mengejar suatu jabatan, dengan cara apapun kau mengejarnya, kalau belum tiba waktunya belum bisa kau dapatkan. Jadi kenapa mau susah? Santai aja, kerja baik-baik, do the best. Silahkan, dan semua serahkan, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Biarlah mereka menilai. Itulah kalau semua belajar ini. Kita berbagi pengalaman ini teman-teman. Bukan berarti saya lebih baik dari Anda, belum tentu. Tapi saya ingin berbagi pengalaman. Hal-hal yang praktis, yang tidak membutuhkan APBD, tidak membutuhkan anggaran khusus, hanya aspek saling menghargai. Jadi pertama trust, yang kedua saling menghargai, dan yang ketiga teman-teman adalah satu lagi, yaitu perbaiki cara berkomunikasi kita. Jadi communication is a skill, ya. Komunikasi itu adalah skill kepemimpinan kita. Ini yang harus kita perbaiki. Modal utama kita adalah komunikasi teman-teman. Dan komunikasi itu ya bisa dengan cara verbal, yaitu bisa dengan cara dengan bahasa tubuh, bisa juga dengan cara non verbal, yaitu lisan kita. Ini yang namanya skill. Communication is a skill. Jadi dalam pelatihan kepemimpinan ini, ya Anda akan terlihat siapa yang makin bagus cara berkomunikasinya, bahasa tubuhnya makin baik, cara mengucapkan kata-kata itu makin santun, makin enak didengar, makin merindukan gitu ya.
maka itu skill kepemimpinannya makin baik. Jadi communication is a skill. Modal utama kita itu adalah komunikasi, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita menghormati orang, gimana mau menjadi pemimpin yang baik. Kita sendiri tidak punya kemampuan untuk menghargai orang. Itu juga cara berkomunikasi kita. Nah, sehingga ini nanti teman-teman, kalau bisa ya, nah, ini yang kita tingkatkan kompetensi leadership kita, ya, terdiri dari knowledge, skill, dan attitude yang kita miliki itu harus terus dikembangkan, ditingkatkan, dilatih. Nah, Nehru mengatakan, Jawaharlal Nehru, ya, dia katakan gini, kalau kau ingin merubah sesuatu dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, keinginan saja bagus tapi tidak cukup. Keinginan harus diikuti dengan semangat, antusias. Ya, kata Nehru, jika Anda ingin merubah kehidupan, mau dan semangat itu hal yang baik, tapi tetap tidak cukup. Lalu apa yang paling penting dalam kehidupan kita ini? Nehru mengatakan yang paling penting adalah teruslah berlatih. Ya, dalam bahasa Inggris dia mengatakan, it is good to have goodwill, it is good to have enthusiasm, but it is essential to have training. Yang paling esensi dalam kehidupan kita itu teruslah berlatih. Teruslah belajar dan teruslah berlatih. It is essential to have training. Jadi berlatih mendengarkan orang, berlatih menghargai orang, berlatih juga untuk bagaimana supaya cara berbahasa kita maupun bahasa tubuh kita itu bisa lebih baik. Maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. It is essential to have training. Jadi teruslah berlatih teman-teman. Anda lihat ya, orang-orang yang pandai dalam berpidato. Saya baca bukunya Larry King, ya, presenter terkenal di CNN di Amerika. Dia menulis buku dan dia mengatakan di situ di statementnya di awal bahwa semua pembicara hebat di dunia ini pernah menjadi pembicara yang buruk. Ya, mereka menjadi hebat karena mereka melatih dan mereka bekerja keras untuk itu. Jadi siapapun kita ini menjadi pemimpin yang hebat itu, pasti pernah dia juga menjadi pemimpin yang kurang baik, yang buruk. Mereka menjadi lebih baik karena mereka belajar dan mereka terus berlatih. It is essential to have training. Jadi belajarlah teman-teman, teruslah berlatih sehingga Anda bisa menjadi dari waktu ke waktu menjadi baik, ya. Kehidupan Anda menjadi lebih bermanfaat untuk kehidupan ini. Ya, jadikanlah momentum belajar ini sebagai momentum yang menyenangkan, ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi mengawali semua perjalanan belajar Anda ini. Ada satu buku yang berjudul The Learning Revolution, ya. The Learning Revolution itu ditulis oleh Dr. Janet Foss. Apa statement dalam buku itu yang menarik? Di dalam bukunya Dr. Janet Foss itu, The Learning Revolution, revolusi cara belajar. Ada statement yang sangat menarik. Apa itu? Learning is most effective when it's fun. Jadi kata Janet Foss, pembelajaran itu akan mencapai hasil yang sangat baik. Pembelajaran itu akan mencapai hasil yang sangat efektif jika peserta belajar itu mengikutinya dengan suasana hati yang bahagia. Anda harus fun. Ikuti pelatihan ini, jangan mengeluh. Gitu. Nikmati semua prosesnya. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi mau belajar malam, mau belajar subuh, tengah malam disuruh belajar, mau apa saja, ya, jangan mengeluh. Dikasih tugas kerjakan, enjoy. Kalau Anda fun, Anda menikmati itu, Anda lihat hasilnya nanti. Anda sampai di titik yang Anda harapkan, tapi Anda juga bahagia berada di ujung itu. Soal yang lain-lain, mau salah nilai, mau apa, nggak penting. Prosesnya itu yang penting. Karena memang hasil tidak pernah mengkhianati proses. Itulah pentingnya kita belajar. Jadi teman-teman sekali lagi, ayo bangunlah karakter learning itu. Jangan bosan,
Jangan merasa juga lebih pintar, jangan merasa lebih hebat dari orang, jangan. Kesombongan itu kalau Allah mau hentikan, tidak sampai 1 detik aja selesai semua gitu. Bahayanya kalau kita sombong gitu, memandang enteng orang dan lain sebagainya. Jadi 3 itu yang Anda pegang. 1, trust. Yang kedua, saling menghormati, saling menghargai. Yang ketiga, komunikasi. Perbaiki cara komunikasinya. Nah, teman-teman sekalian, ini banyak sekali materi ya yang bisa Anda dapatkan di sini, dan saya tidak perlu menjelaskan semuanya. Ya, hanya ini saja yang penting yang Anda bisa maknai. Ada statement dari Bapak manajemen kita, Peter Drucker, yang mengatakan tahukah Anda bahwa yang paling berbahaya dalam kehidupan kita ini bukan kecepatan perubahannya, teman-teman. Bukan kecepatan perubahan. Yang paling berbahaya di dunia ini adalah kalau kita sebagai pemimpin selalu menggunakan logika masa lalu untuk memutar roda organisasi kita. Jadi jangan sampai kita selalu menggunakan logika masa lalu. Yang kita lakukan itu adalah semua yang ada saat ini. Coba Anda lihat itu filosofi kendaraan. Anda punya mobil ya. Kalau mobilnya itu lihat, yang lebih lebar itu kaca depannya atau kaca spionnya. Yang lebih lebar itu kaca depan. Artinya apa? Dalam Anda membawa kendaraan itu, ya, Anda diminta harus lebih banyak melihat ke depan dan sekali-sekali melihat ke kaca spion, ya. Bukan melihat ke kaca spion terus, kemudian tidak melihat ke depan. Jadi kalau Anda bawa kendaraan kemudian melihat ke belakang terus, yesterday logic, logika-logika masa lalu, dulu kita bisa bagus, dulu terus, lihatlah ke belakang. Coba praktekkan nanti kalau bawa kendaraan, lihat terus kaca spion. Pasti Anda ada accident. Nah, kenapa kita harus melihat ke depan? Karena organisasi menuju ke depan. Semakin cepat Anda membawa laju kendaraan itu, semakin harus melihat jauh ke depan. Kalau kecepatannya di tol itu 100 sampai 120, Anda tidak bisa melihat 5 meter di depan mobil, 50 meter di depan sana, 100 meter di depan sana. Supaya apa? Dengan kecepatan yang tinggi, Anda bisa mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Begitulah organisasi bekerja. Sebagai pemimpin, Anda harus diminta selalu menggunakan ya penglihatan Anda ke depan, visi Anda ke depan, bagaimana rencana-rencana kerja, bagaimana inovasi, bagaimana perubahan kita bawa. Bukan dengan yesterday logic. Ya. Sewaktu-waktu boleh kita melihat ke belakang, hanya untuk keperluan tertentu. Boleh. Maka itu mobil disiapkan juga kaca spion selain kaca depannya. Tapi jangan terus-terus lihat ke belakang dong. Itu kan enggak logis namanya gitu. Sementara organisasi melaju ke depan. Nah, itu satu teman-teman ya. Jadi saya tidak penting buat Anda sekarang ini ya. Yang kedua ini ya, kita harus punya kemampuan namanya adversity quotient. Jadi Anda pernah dengar kecerdasan intelektual IQ, kecerdasan emosional EQ ya. Ada satu tambahan lagi yang menjembatani itu kecerdasan Anda pintar dan Anda baik hati, ada namanya adversity quotient, yaitu kemampuan kecerdasan seorang untuk bertahan menghadapi kesulitan hidup ini dan mampu mengatasi tantangan kehidupan itu. Ini kecerdasan yang harus kita miliki sebagai pemimpin. Kita tidak peduli mau berhadapan dengan situasi apa. Bayangkan teman-teman, ketika kita dihajar COVID, kita tidak menyerah, kita menghadapi kesulitan itu dan mampu mengatasi itu. Itulah tantangan kehidupan kita. Kita dihantam oleh berbagai masalah dalam kehidupan pribadi, kehidupan organisasi, dia hadapi. Itu orang yang cerdas secara adversity quotient. Ada keseimbangan antara kepintarannya. Jadi pintar itu penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Dan bagusnya kalau Anda bisa bertahan dalam situasi yang sulit dan mampu mengatasi kesulitan hidup ini. Itulah pemimpin yang hebat. Nah, berikutnya teman-teman,
Ya, saya tidak, nanti Anda baca ini. Ya, ini tadi yang saya jelaskan ya di awal bahwa melihat ASN itu pengembangan kompetensi kebijakannya tidak boleh dilihat sebagai cost. Jadi kalau Anda dalam proses belajar ini Anda harus berkorban dari sisi waktu, berkorban dari kesenangan Anda dulu suka bebas, sekarang ada terikat oleh waktu, berkorban juga itu namanya. Apalagi yang namanya biaya. Anggaran-anggaran tidak semua bisa di-cover. Ada yang harus kita keluarkan sebagai anggaran pengeluaran pribadi. Ingat, itu bukan cost, itu investasi untuk masa depan. Bahwa setiap cerita perjuangan di dalamnya pasti ada pengorbanan. Nah, berikutnya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa kita dalam dunia kepemimpinan kita ini, tolong perhatikan ini, kita menghadapi tantangan ini. Pertama, semua pemimpin harus punya skill teknologi. Ya, di era seperti sekarang, tuntutan penguasaan skill sesuai dengan perkembangan teknologi itu menjadi tidak terelakkan. Ya, kita dipaksa. Dulu saya termasuk orang yang agak sedikit gagap teknologi. Bahkan saya tidak malu mengatakan banyak pegawai baru di sini yang IT minded, anak-anak milenial di kantor saya itu jadi mentor saya. Saya panggil, Dek, saya nggak tahu menjalankan ini, tolong beritahu saya. Dia bilang, Pak, gini caranya, kasih gini. Oke, ajarin ya. Kalau salah kasih tahu, Bapak salah gitu. Ya, kasih begini caranya. Saya tidak malu itu mengatakan bahwa saya perlu belajar gitu untuk mengikuti perkembangan ini. Dulu kan kita nggak ada diskusi dengan cara Zoom seperti ini, dengan distance learning. Apalagi ada namanya MOC, Massive Open Online Course. Ada namanya Learning Management System, LMS. Nggak ada dulu itu. Sistem belajar kita klasikal, berhadap-hadapan di dalam suatu ruangan. Nah, dengan ini banyak sekali. Nah, penguasaan teknologi ini penting. Yang kedua, teman-teman, ada yang kita sebut dengan digital disruption, transformasi digital. Banyak saya amati aksi-aksi perubahan dari peserta PKP, PKA, PKN, itu transformasi digital. Mereka membuat aplikasi, mereka memudahkan kerja dengan membuat banyak aplikasi-aplikasi penting, ya, kemudian membuat sistem dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu dilakukan karena memang transformasi digital ini menjadi tuntutan di semua sektor, Bapak Ibu. Mencakup semua aspek, mau bisnis, pemerintahan, masyarakat, semua didorong untuk membuat perubahan yang sangat cepat dari sisi transformasi digital. Nah, sebegitu juga yang lain, ada persaingan makin ketat. Saya mau menambahkan satu lagi, ada yang disebut dengan people and government. Anda baca di situ. Ada engagement masyarakat terhadap aktivitas pemerintah. Apa itu engagement? Keinginan untuk selalu terlibat. Masyarakat sekarang tidak boleh lagi disembunyikan sesuatu. Dia ingin tahu APBD itu dipakai apa. Dia ingin tahu kinerja kita seperti apa. Ya, kalau Anda di dinas-dinas tertentu lalu tidak melakukan apa-apa, dia pertanyakan itu. Kenapa itu si ini kok tidak membuat ini? Kenapa itu si ini? Apa artinya itu? Bahwa engagement masyarakat itu di sektor pemerintah ini makin meningkat. Nggak bisa kita bendung. Mereka selalu ingin terlibat. Ya, kalau Anda lihat di Jakarta ada namanya open data. Di Jakarta itu open datanya. Ya, Bapak Ibu, semua sistem keuangan bisa diakses oleh masyarakat. Termasuk perencanaan yang mereka inginkan. Misalnya, dia bisa masukkan di situ bahwa di lorong saya, Kelurahan Johar, RT sekian itu ada kubangan, ada tempat pembuangan sampah dan saya minta tolong itu diperbaiki begini. Sampaikan di situ secara surat elektronik, surel ya. Lalu tahun depan dilihat apakah benar dikerjakan itu atau tidak atau di perubahan anggaran. Kalau dikerjakan dia respon itu lubang sudah saya tutupi. Sampai segitunya masyarakat itu. Kalau dulu mana ada seperti itu. Ya kalau dikerja, tiba-tiba di aspal depan rumah, alhamdulillah. Nggak bisa, nggak ada kita
tahu itu karena urusannya hanya penguasa dan Tuhan yang tahu itu apa yang dia mau kerjakan. Sekarang masyarakat engagement terhadap aktivitas pemerintah. Dia mau tahu kita bikin apa. Nah, itulah sehingga apa namanya, teman-teman, kalau kita melihat ini semua sungguh menjadi tantangan dalam dunia kepemimpinan kita ya, bahwa memang kita harus mulai bisa mengantisipasi semua hal ya. Lihatlah perubahan-perubahan ini, pengembangan kompetensi itu dulu manual ke digital ya. Dulu kita tidak pernah bicara seperti ini. Kemudian berbasis potensi, kemudian kita sekarang lebih banyak berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan digitalisasi di pemerintahan. Ya, kita bangun namanya arsitektur SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Karena ini memang tuntutan, teman-teman. Kalau kita lihat ini perbandingan generasi baby boomers seperti saya yang lahir tahun 60-an sama dengan adik-adik kita yang lahir tahun 80-an ke atas, ya, generasi Y generation sampai ke Z, generasi Z, luar biasa. Ya, lihat itu perbedaannya. Mereka sudah gadget, mereka sudah menggunakan smartphone mereka ya. Dulu kita itu televisi kita hitam putih, sekarang TV makin tipis, makin slim, makin canggih ya. Nah, itulah situasi yang kita hadapi semuanya. Sehingga ini membutuhkan tantangan-tantangan dan berharap bahwa kompetensi kepemimpinan Anda, ini slide terakhir kita, itu akan berakhir nanti di ujung. Pertama, kita berharap pelatihan kepemimpinan ini bisa menghasilkan birokrat yang tangguh dan mau bekerja keras dan inovatif. Satu, ya, tangguh, mentalitasnya kuat, ya, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia juga inovatif. Yang kedua, kita inginkan Anda semua menjadi pemimpin yang menjadi birokrat yang mau mendengar keinginan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjadi birokrat yang mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas kepentingan orang lain, ya, sendiri gitu. Nah, Anda harus punya kemampuan untuk itu. Nah, apalagi teman-teman, yang keempat, birokrat yang mengikuti perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu ya. Jadi Anda dituntut untuk terus mengikuti perkembangan itu. Dengan cara belajar, Anda akan makin baik. Kemudian mengikuti dinamika politik dan dinamika ekonomi. Dan yang terakhir, kita berharap Anda semua menjadi birokrat sebagai simpul pemersatu bangsa, penuh integritas, bebas korupsi, serta ya, membangun lompatan kemajuan bagi Indonesia. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Kadang-kadang kalau kegiatan seperti ini pasti pertanyaannya, ya semua yang Bapak sampaikan itu bagus, tapi kita belum siap gitu ya. Masih butuh waktu, masih banyak tantangan. Nah, saya sampaikan ini pesan dari Lemony Snicket ya. Dia bilang, kalau mau menunggu sampai siap untuk melakukan perubahan, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu saja dan tidak ada perubahan itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua dan nanti kita bisa kembangkan sedikit dalam diskusi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak mana tadi? Bisa dengar enggak suara saya, Pak? Mana Ibu Reski tadi atau? Ya, maaf ya sudah. Oke, Ini ya. saya baru Pak dipegang oleh Fadli. host, jadi ya sudah di ini Pak, sudah dibuka menurut saya Pak Andi Taufik. Ya alhamdulillah tadi ceramah strategi pengembangan, dan sekarang kita untuk ke teman-teman PKP 7, mohon maaf ada kucing ini saya. Ya, Nggak mungkin apa-apa, terdengar. Ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti panjang waktunya ini Pak, disiapkan oleh Pak Andi Taufik. Alhamdulillah. Ada yang raise hand,
Oke, baru satu. Kita mulai aja, nggak apa-apa, satu dulu. Ya, apa silakan. Dua dari Pak Yani Sofyan dan Pak Christopher Sonbode. Silakan Pak Yani Sofyan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Mohon izin perkenalkan, saya Yani Sofyan dari Dinas Perhubungan Kota Palu, Pak. Ada beberapa sedikit mungkin yang saya ingin tanyakan ke Bapak keterkaitan dengan leadership atau kepemimpinan itu sendiri, Pak. Kita kan ini sekarang dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Pengawas itu berarti lebih kita akan berada kecenderungan di lapangan. Mungkin ketika turun lapangan, apalagi seperti kami juga di Dinas Perhubungan itu bisa juga di belakang meja, bisa juga di lapangan seperti itu, Pak. Saya juga pernah membaca satu buku keterkaitan tentang kepemimpinan itu sendiri, tapi saya lupa judulnya, Pak. Itu buku sudah cukup lama saya baca. Dalam proses kepemimpinan itu ada tiga, mudah-mudahan saya tidak keliru, Pak, dalam mengingat ada tiga bentuk kepemimpinan yang akan kita lakukan. Itu ada bentuk secara situasional, secara demokratis, ataupun secara otoriter atau memang mutlak sebagai seorang pemimpin. Keterkaitan dengan tiga hal itu, saya mohon petunjuk, Pak, mohon arahan apakah seperti itu, karena sejak saya membaca itu hingga sekarang itulah yang menjadi seperti apa ya, seperti panduan saya untuk memimpin pada kondisi misalnya saya di kantor ataupun saya posisi ada di lapangan. Jadi mohon pencerahannya, Pak. Semoga insya Allah bisa bermanfaat buat saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu. Kita lanjut yang kedua. Silakan Pak Christopherson. Selamat malam Pak Andi. Malam, Pak Kris. Saya tertarik tadi dengan Peter Drucker. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday logic. Maksudnya bagaimana itu Pak? Bagaimana itu Pak dikaitkan dengan kepemimpinan kita? Karena dia memakai logik yang kemarin. Maksudnya bagaimana itu Pak? Saya belum jelas tadi maksud dari Peter Drucker itu yang disampaikan tadi Bapak Andi. Terima kasih Pak. Yesterday logic itu ya, yesterday logic ya. Ya. Oke, satu lagi ini ada Ibu. Satu lagi. Ya, Ibu Sri Rahayu. Ya boleh, Silakan. silakan. Ya, Ibu Sri. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan Pak, nama saya Sri Rahayu dari Bina Marga, Provinsi. Ada yang saya mau tanyakan Pak. Seorang pemimpin itu umumnya mempunyai pendidikan dan pangkat yang lebih tinggi. Bila terjadi kasus, bawahan punya jabatan atau pengetahuan lebih baik dari pimpinan, tapi pangkatnya lebih rendah, bagaimana cara menyikapinya Pak, baik dari segi pemimpin maupun dari segi bawahan? Terima kasih Pak, saya mohon penjelasannya Pak. Ya. Jadi ada Pak Toyibin, Ya, satu lagi. Oh ya, Pak Toyin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kami dari Kabupaten Banggai, Kecamatan Barat. Secara kebetulan kami menjabat Kasubag Pembangunan. Jadi menarik sekali ini materi dari Profesor Andi Taufik MS ini. Alhamdulillah kami bisa menemukan seorang top ini. Jadi Prof, ingin kami tanyakan, tadi sudah disampaikan tentang manajemen karir. Kami tertarik sekali dengan metode manajemen karir ini. Yang pertama adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan organisasi. Yang ingin kami tanyakan di sini, Prof, karena kami kerja di kantor camat ini, di organisasi kantor camat. Jadi dalam hal memimpin organisasi, itu yang harus kita dahulukan itu kesuksesan masing-masing individu
atau kita harus membangun dulu organisasi, terakhir nanti bisa sukses pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, kami mohon dengan hormat agar kiranya modul yang Prof sampaikan tadi itu bisa dijadikan PDF, nanti bisa di-share di grup supaya kita ada bekal untuk administrasinya. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Pak Andi Taufik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terima kasih teman-teman ya. Responnya sangat bagus semuanya. Dan ada beberapa yang memang menambah hasanah pengetahuan kita ya. Yang pertama Pak Yani Sofian tadi dari Dinas Perhubungan Kota Palu. Saya kira gini Pak ya, memang sifat pekerjaan kita itu memang ada jenis jabatan yang sifatnya frontliner. Ada juga yang back office ya. Jadi pandai-pandainya kita untuk menempatkan orang yang berada di depan itu, yang frontliner, tentu orang yang memiliki spesifikasi yang misalnya mampu ya, dia tahan dari tidak emosional gitu ya, kemudian dia tenang, dia sabar, misalnya punya kemampuan yang responsifnya tinggi gitu ya. Mereka bekerja dengan cermat, dengan profesional. Beda sama karakteristik yang back office gitu. Yang back office ini coba Anda lihat itu di perbankan ya. Di dunia perbankan. Semua yang berada di depan itu pasti dipasang yang menarik gitu ya. Kemudian bedanya apa kita di pemerintahan? Kalau di perbankan atau di BUMN atau di dunia yang kontak dengan pelanggan itu, di semua bank-bank, semua yang berhadapan dengan pelanggan itu diberikan tambahan tunjangan. Jadi dia bisa facial 2 kali dalam 1 bulan, dia bisa krembat 1 kali 1 bulan. Kemudian dia diberi biaya untuk membeli lipstik yang mahal, beli bedak yang mahal, beli apalagi alis, ya bulu mata palsu, apa semua dikasih uang itu. Kalau di swasta, kalau di pemerintah kan tidak. Ya, malah yang kita pasang itu orang yang sudah mau pensiun di depan gitu ya. Itu di frontlinernya orang-orang yang sudah pasrah semua gitu. Sudah senyumnya tidak ada, teknik menyapanya juga tidak ada, ya kayak gitulah di sektor publik. Nah, kenapa ini masalah seperti ini tidak pernah selesai? Karena teman-teman, pekerjaan di sektor publik itu banyak di antara jenis pekerjaan kita yang tidak menghadapi mekanisme persaingan pasar. Ya, sifatnya monopoli seperti KTP, kemudian surat SIM, surat izin mengemudi, SIM ya. Kemudian sertifikat tanah, ya, kartu keluarga, semua jenis-jenis pekerjaan itu monopoli. Sehingga apapun perlakuan kita kepada masyarakat, mereka pasrah menerima itu. Nah, itulah persoalan kita. Tapi di dunia pendidikan dengan dunia kesehatan, hati-hati. Karena itu menghadapi mekanisme persaingan pasar. Coba lihat ini, Pak Fadli. Kalau dia pergi di rumah sakit pemerintah, dia bosan menunggu di situ. Ada enggak persaingannya itu? Ada. Dia pergi ke dokter praktek, bayar 300.000 tapi dilayani dengan baik. Gitu ya. Pergi ke rumah sakit swasta, bisa. Tapi kalau Anda mau mengurus KTP lalu disakiti hatinya, apa bisa pindah itu? Kan enggak bisa. Ya. Kalau Anda mau membeli sesuatu di sebuah toko di Alfamart, Anda dicuekin di situ, lambat pelayanannya, apa yang Anda lakukan? Letakkan itu yang Anda beli, baru pindah ke Alfamart yang lain. Tapi kalau mau ngurus KTP, ngurus SIM, kita enggak suka lihat kantor polisi. Tapi harus ada SIM. Apa bisa itu kita ambil di swasta? Ya, enggak bisa. Nah, karena ada jenis layanan yang sifatnya monopoli, surat nikah. Surat nikah itu sebenarnya administratif gitu. Saya pernah menikahkan sepupu saya itu, karena itu penghulunya menikahkan 3 orang sekaligus tiap 1 hari itu, lalu dia terlambat datang. Sementara ini ibu-ibu semua sudah meleleh semua bedaknya apa segala macam.
Saya bilang, apa masalahnya ini? Dia bilang, tunggu itu yang mau kasih nikah. Saya bilang, mana bapaknya? Dia bilang, ini Pak bapaknya. Ada saksinya, ada. Kok kasih nikah ini anaknya orang? Tidak usah, itu administrasi saja itu. Pernikahan, ya. Nanti belakangan diurus. Masa orang sudah kepanasan di sini, bedaknya sudah habis semua, sudah masih kita biarkan gitu. Kenapa? Karena ini monopoli pekerjaan seperti ini. Nah, hati-hati dengan pekerjaan yang sifatnya monopoli, yang tidak menghadapi mekanisme pasar, itu perbaiki sikapnya. Nah, itulah membedakan tadi frontliner, ya, front office, back office. Nah, di situ kehati-hatian kita, teman-teman. Ya, saya kira Anda pasti memahami ini. Silakan ditafsirkan ya. Nah, kalau soal mana jenis kepemimpinan yang baik, situasional, demokratik, atau situasi mutlak, itu bukan soal itu sebenarnya. Itu hanya leadership style gitu ya. Itu gaya kepemimpinan, itu tidak penting ya. Kepemimpinan itu kalau kita, pengalaman kita dalam transformasional itu ada 3 jenis yang kita lakukan. Pertama, kita responsif. Yang kedua, kita adaptatif. Yang ketiga, kita antisipatif. Itu aja 3 ya. Jadi mau pakai gaya kepemimpinan apa itu kan tergantung dari situasi yang kita hadapi. Kadang kita harus, dulu saya di sini, karena saya lama sekali di Jakarta, lama di Jawa memimpin organisasi. Kalau kita ngomong di Jakarta itu, saya orang Makassar ini, orang Bugis. Kalau ngomong biasa dikira marah-marah gitu ya. Kita ngomong biasa aja. Dia bilang, Bapak jangan marah-marah. Saya bilang, siapa yang marah? Tidak ada orang marah di sini. Memang begini cara ngomongnya. Kamu yang telingamu kok perbaiki semua. Ya, karena harus membiasakan diri dengan cara ngomong begitu. Tapi lama-lama akhirnya saya mengerti. Saya perbaikilah cara omongan saya. Ya, saya beradaptasi dengan gaya kepemimpinan itu. Nah, lambat laun akhirnya saya jadi. Begitu kembali ke Makassar, saya pakai gaya itu. Gaya halus-halus. Tolong ini, tolong. Di sini orang tidak terima uang kecil begitu. Harus dikasih tahu, selesaikan itu. Baru, oh iya, selesai Pak. Beres. Tidak bisa dia bilang, tolong ya nanti kalau tidak selesai, tidak bisa. Tidak terima uang kecil itu. Ya, jadi situasional. Nah, bukan soal situasional, tapi kita lihat saja di mana gaya kepemimpinan itu tidak ada yang bisa mengatakan demokratik cocok di sini, situasional enggak. Anda beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, mau dia responsif, mau adaptatif atau antisipatif, silakan. Intinya kepemimpinan harus berubah itu dari waktu ke waktu gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi harus ada transformasi dalam gaya kepemimpinan. Kemudian Christopher, ya, kepemimpinan mengenai yesterday logic tadi. Jadi gini, Pak Kris, itu yang namanya yesterday logic tidak boleh dia mendominasi kepemimpinan kita. Ya, jadi orang-orang yang anti kemapanan, orang-orang yang pencinta status quo, yang situasi yang tidak mau berubah, itu dia menggunakan selalu yesterday logic itu. Ya, kata Peter Drucker tadi. Jadi yang ada itu adalah orang-orang yang dinamis, bekerja terus, menolong terus, memperbaiki terus. Setiap ada masalah dia pecahkan, solutif namanya, kepemimpinan yang solutif gitu. Jadi kalau dia selalu terikat dengan masa lalunya, dia enggak mau. Dia bilang, enggak usah, begini aja, enggak usah begini aja, tidak. Tapi kepemimpinan yang bagus itu setiap ada masalah carikan solusinya. Saya sudah kasih ingat tadi Anda ya, ada top 10 skill yang di Amerika itu. Tahun 2015 top 10 skill kepemimpinan yang nomor 1, ranking 1 adalah problem solving, decision making. Tahun 2020, 5 tahun setelah itu diteliti lagi di Amerika. Ya, lalu lembaga di Amerika itu mengeluarkan top 10 skill, 10 skill kepemimpinan. Kembali lagi problem solving, decision making ranking 1. Coba. Artinya pemimpin yang hebat itu adalah yang mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah itu. Itu bukan soal situasional, demokratik, nggak penting itu. Ada masalah, pecahkan. Kalau kita butuh ini, kemudian Anda bilang, susah, berat ya. Ada kawan saya di sini, Pak Frans namanya, kepala BPKD-nya.
Kalau kita ada masalah, kita mau bikin latsar, enggak ada uang. Susah, berat, setengah mati. Enggak jadi betul itu. Tapi setiap kali ada masalah, bisa Pak, bisa. Nanti belakangan baru dia pusing. Ya, ini bisanya kayak apa gitu. Pokoknya bisa dulu. Nah, itulah tantangan kepemimpinan kita. Makanya kita ini harus belajar terus di situ. Makanya tadi dengar saya teman-teman, bukunya Habits, ya, Adaptive Leadership. Kalau Anda baca itu buku kepemimpinan yang adaptif, Adaptive Leadership. Dia katakan di situ, leadership becomes important some kind of change, some kind of innovation. Jadi kepemimpinan itu dibutuhkan ketika organisasi akan membuat perubahan dan membangun inovasi. Lalu dia sambung di situ. Dalam sebuah kepemimpinan yang dalam sebuah kepemimpinan yang stabil, organisasi yang stabil, tidak dibutuhkan kepemimpinan. Yang dibutuhkan adalah otoritas dan expertise. Kalau dia hanya mampu memerintah saja dan tidak bisa membangun perubahan, tidak bisa membangun, itu susah gitu ya. Nah, itu berat tantangannya di situ. Jadi dia harus melakukan perubahan itu. Nah, kemudian ada kalimat kedua teman-teman. Nah, ini Anda harus pegang. Bahwa pemimpin perubahan itu tidak bisa hanya diciptakan dengan mengisi aspek kognitif saja. Membuat dia pintar. Ya. Tapi pemimpin perubahan diciptakan karena praktek-praktek kepemimpinan. Dia sudah biasa melakukan itu di lapangan. Dia tidak berteori, terlalu banyak teori, uangnya dari mana, asurannya begini, itu teori semua. Kalau orang yang sering di lapangan, cepat dia mengambil keputusan, selesai persoalan itu. Digergaji semua persoalan itu. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, apakah kita menggunakan yesterday logic? Kan tidak. Itu existing namanya. Kita mengambil keputusan saat itu. Kalau kita selalu bilang, dulu kayaknya bisa begini, itu namanya yesterday logic. Tapi kan tidak, ada masalah. Oke, sini kasih begini, kesini, itu dia. Jadi pemimpin perubahan itu diciptakan melalui praktek-praktek, mulai dari menggagas, kemudian membuat ide dan gagasan, melaksanakan, mengevaluasi sampai dengan pelaporannya. Itulah praktek kepemimpinan. Jadi jangan terlalu banyak teorinya, ya. Nah, itu Pak Christopher. Jadi jangan terpengaruh, ya, apa yang kita hadapi itu yang kita lakukan. Kemudian Pak Toyibin, ya, mengenai Ibu dari Sri. Banggai. Ibu Sri, Pak. Ya, jabatan. Sorry, Sri Rahayu, ya. Iya, Sri Rahayu. Jabatannya menyikapi bawahan. Apa tadi ini ya, masalah Menyikapi bawahan, jabatan bawahan itu yang lebih, walaupun jabatannya rendah, tapi dia lebih mengetahui sesuatu lebih. Itu mungkin poinnya, Pak. Untuk begini, menjadi. Kalau pemimpin yang bagus itu, ya, dia memberdayakan. Kan tadi di awal saya sudah mengatakan, ada teorinya yang mengatakan delegation of authority, but not delegation of responsibility. Ya, itu kita pahami itu sebagai ilmu manajemen. Jadi pendelegasian wewenang itu nggak bisa kalau tidak ada trust. Ya, jadi kita pemimpin ini boleh pergi-pergi, tapi saya sering mempraktekkan itu. Bahkan sampai beberapa hari terakhir ini pun saya masih praktekkan. Kadang-kadang kita lagi di Jakarta nih, kemudian ada WA masuk dari teman-teman di sini, ya. Dia bilang, Pak, ini ada masalah begini. Saya tahu itu dia bisa pecahkan. Dia cuma minta advice dari saya, tapi saya tidak jawab WA-nya. Ya, saya biarkan saja. Sudah itu saya telepon sekretaris. Saya bilang tadi ada seperti ini. Bagaimana progresnya? Dia bilang sudah selesai, Pak. Nah, itu kan. Jadi saya sudah sedang mempraktekkan lagi. Kasih kesempatan dia. Meskipun dia bawahan kita. Kalau dia bisa terus melakukan itu, dia pasti skillnya lebih tinggi memecahkan masalah. Saya praktekkan itu, Pak. Tapi kalau kita melestarikan ketergantungan, ya susah. Itu nggak bisa. Nah, di situasi tertentu oke lah. Yang strategis nggak boleh kita kasih orang. Tapi kalau yang teknis-teknis itu, sudahlah. Kasih aja dulu, nanti dia kerja gitu. Dan benar dia bisa kerja. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Nah, jadi kalau ada staf yang lebih pintar,
pemimpin ini jangan merasa panas. Kita bersyukur karena dengan adanya dia, kita bisa tertolong. Kalau staf itu lebih hebat dari kita, jangan kita kerjanya marah-marah. Saya pernah dipimpin dalam situasi seperti itu karena dia tidak tahu apa-apa, ya. Jadi kerjanya tiap hari marah saja terus. Nah, kita urusi kemarahannya, belum selesai kemarahan selesai, marah lagi. Itu terus yang kita urus gitu. Nah, tapi kalau dia perintah, kau kerja ini, selesai semua. Jadi dia tidak marah. Nah, jadi karena itu semua staf kita dorong lebih hebat dari kita. Pemimpin yang berhasil itu kalau banyak stafnya yang pintar. Kalau semua dia mau kerja, sudah itu lebih kau berhenti jadi pemimpin saja. Sebelum kau masuk rumah sakit, kau bisa geger otak nanti kau mau kerja semuanya. Ya, jadi sudahlah, kasih saja. Itulah fungsinya organisasi. Ada struktur, ada hubungan kerja, ada dinamika, ada apa, di situ fungsinya. Nah, jadi Bu Sri, Rahayu, ya jangan khawatir kalau ada misalnya stafnya lebih pintar. Saya kan sudah bilang tadi, saya ini tidak terlalu bagus skill teknologi saya. Nah, saya kan sudah cerita tadi toh. Jadi saya di sini itu mentor saya pegawai baru yang diploma IT, saya panggil, Yos, kok sini Yos. Nah, ini gimana caranya mengoperasikan ini? Saya mau belajar dari kamu. Jadi mentor saya itu anak-anak pegawai-pegawai baru semua. Itu jadi atasan saya untuk urusan teknologi. Kenapa? Karena saya kurang di situ. Dan saya tidak malu. Saya tidak matikan dia. Wah, ini bahaya kalau nanti dia tambah pintar, tambah nanti itu tidak ada trust namanya. Padahal kunci esensi kepemimpinan itu kan 3 tadi itu. Trust, saling menghargai, komunikasi. Gitu. Ya, Ibu Sri ya. Gitu. Jadi santai aja, kalau ada yang lebih pintar kita bersyukur. Jangan yang pintar itu kita matikan ya. Nah, gitu ya. Kalau dibina tapi dibinasakan. Jadi jangan seperti itu. Kita harus dorong dia bisa lebih hebat dan lebih baik dari kita, ya. Pak Toyibin, itu mengenai manajemen karir. Bapak baca di pasal 203. Memang manajemen karir kita itu sebagai PNS ada 4. Ya, yang pertama kualifikasi, yang kedua kompetensi, yang ketiga kinerja, yang keempat kebutuhan organisasi. Ya, jadi sekali lagi kita butuh kualifikasi. Tidak ada PNS tidak punya pendidikan formal. Tapi kompetensi harus diisi. Ada PNS itu yang rasio mengikuti pelatihannya sampai 22 tahun. Kami pernah menemukan di daerah Krayan, Nunukan, ada pegawai di sana rasio mengikuti pelatihan itu 27 tahun. Artinya dalam 27 tahun baru 1 kali ikut pelatihan. Apa itu? Diklat prajabatan. Setelah prajabatan tidak pernah lagi dia ikut pelatihan. Sampai hampir dia pensiun. Coba. Bayangkan itu. Ini kita menemukan itu rasio seperti itu. Makanya dalam Undang-Undang ASN kita paksakan masuk pasal itu. Bahwa setiap pegawai punya hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam per orang per tahun. Minimal. Jadi kalau Anda ikut pelatihan kepemimpinan ini 675 jam. Ya, bukan berarti Anda tidak boleh lagi ikut pelatihan 10 tahun ke depan. Tidak. Ini melebihi dari jatah Anda. Ya. Bukan diakumulasi ke belakang. Nanti pimpinannya salah kaprah lagi. Dia bilang, kau Pak Arhan, kan kau sudah ikut pelatihan kepemimpinan administrator, itu 675 jam. Kau tidak usah ikut 6 tahun ke depan. Itu suruh sekolah lagi bosnya itu ya, kalau gitu ya, supaya dia paham. Nah gitu ya. Jadi kemudian mana yang duluan ini kita bangun kesuksesan, bangun dulu organisasinya, baru dibangun individunya, ya. Nah, ini pertanyaan yang agak sulit ini. Jadi intinya bahwa organisasi itu teman-teman ya tidak bisa berkembang kalau di dalamnya tidak ada orang-orang yang bekerja secara baik. Jadi kalau terpaksa kita ada pilihan mana yang mau dibenahi dulu organisasinya atau orangnya, kalau di organisasi yang maju itu dia benahi orangnya, ya, karena
manusia adalah aset penting organisasi. Sekarang banyak virtual organization. Ada organisasi yang virtual, ada organisasi yang tidak punya struktur, tapi diisi oleh SDM yang bagus, dia bisa jalan dengan baik. Tapi kalau strukturnya yang kita lengkapi, lengkap sekali kota strukturnya. Tidak ada SDM yang bagus, nggak bisa jalan, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pilihan, kita harus memilih SDM-nya yang kita benahi, baru bangun organisasinya. Tapi kalau ini bisa jalan keduanya, itu yang disebut dengan ongoing proses, ya. Bangun organisasinya sambil benahi orangnya, gitu Pak Toyibin, ya. Jadi saya kira begitu ya teman-teman. Sudah cukup waktunya, udah lewat ini, ya. Iya. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi deh ya di ceramah berikutnya ya, mengenai inovasi atau apa gitu. Saya kembalikan Pak Padli, terima kasih banyak semuanya. Tetap ceria dan semangat ya, dan besok sudah senyumnya harus lebih baik dari hari ini ya. Kalau belajar, kalau harus ikhlas, harus benar-benar learning is most effective when it's fun ya, ingat itu. Anda harus bahagia dan bergembira mengikuti pelatihan ini. Dengan cara begitu Anda akan mendapatkan segala-galanya. Saya kira begitu ya Pak Padli. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih Pak Andi Taufik, terima kasih. Sebelum mengakhiri materi hari ini, pada malam ini, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta PKP 4 yang sudah memberikan pertanyaan dan membangun diskusi. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Dr. Andi Taufik, atas ceramah hari ini yang telah berbagi ide, gagasan, konsep, teori, dan yang paling penting adalah motivasi, serta pengalaman-pengalaman yang akan kita pakai dalam membangun karakter kepemimpinan kita. Dan sangat berguna bagi PKP Angkatan 7 dan juga bagi kami selaku pengelola dan penyelenggara pelatihan ini. Baiklah, mari kita beri aplaus untuk narasumber kita. Izin Pak Andi Taufik, sebelum mengakhiri kita foto bersama dulu. Bu Risna, silakan. Silakan. Bu Risna. Siap. Senyum dulu, senyumnya. Ya, berikan senyum terbaik dari hati yang terbuka. Ya, baik. Saya hitung. Ya, berikan senyum yang terbaik mungkin dari hati yang terbuka. Ya. Senyumannya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Sudah senyum ikhlas ini. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Slide kedua. Oke. Sudah? Terima kasih ya semuanya ya. Pak Andi Taufik, salah satu yang saya ingat Pak, Terima kasih, Pak. sedikit dengan pertanyaan. ya, Terima kasih, sedikit Pak. Andi Taufik Selamat bahwa malam. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya. Ya, Terima kasih, Pak Andi. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Ya, sudah bagus lah, tidak ada yang panggil kapus lagi. Ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, Pak Bos. Oke, saya izin Rip ya. Siapa Pak? Terima kasih banyak Pak. Siapa Pak? Oke. Pak Andi sudah diminta Bu Rizky. Ya, nanti lewat chat saja, Bu. Ya, langsung saja. Iya. Iya, oke. Selanjutnya alhamdulillah ceramah telah selesai. Saya selaku moderator izin pamit pada semua teman-teman PKP 7. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Fadli, Dan selamat malam. moderator pada ceramah kita. Ya. Pak Ketua kelas instruksi. Begitu kelas. Hari pertama. Edisi midnight. Kayaknya bisa tiap malam ini. Hari pertama tetap semangat. Mohon izin Bapak Ibu, tadi Pak Ya,
Kabit sudah barusan keluar. Tapi Bu Risna dan Ibu Reski mungkin pemberitahuan selanjutnya karena besok juga ada ceramah terkait dengan materi ceramah juga etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Mungkin masih Pak Andi Taufik yang membawakan besok. Cuman nanti kita lihat lagi jadwalnya. Mudah-mudahan tidak ada midnight lagi. Iya, semoga tim mindset. Tapi tadi menurut ceramah Pak Andi jangan mengeluh, Iya, harus ilas-ilas dibawa udah have fun ini. pelatihan ini. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Siap. Semangat. Tapi Harus semangat. nanti diinfokan kembali Bapak Ibu. Jam. Izin. Oke, Jamnya? oke. Jamnya Pak. Iya, nanti diinfokan kembali Bu Iya, Sriwati dan Bu Jadi Titi. grup saja ya, Pak Rizky. Iya. Oke. Baik, baik. Asal jangan sampai jam makasih, midnight Bang. lagi nih, aduh. Itu dia. Semangat. Sonaroyo matanya Semangat. mama. Ada jam 10 ke atas, jam 10 ke atas. Semangat. Tetap semangat kakak. Siapa ini Pak Kris? Baik, terima kasih Bapak Ibu Iya. serta PKP Sebelum 7. pulang. Sebelum pulang. Silakan beristirahat. Insya Allah besok kita ketemu lagi Oke. pukul 7.30. Woi, Masih bisa, masih mana? masih Ya. bantaran sekolah itu belum sampai di rumah. Masih harus tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu kembali besok pagi. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bu Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.